dua hal utama yang Bapak minta tadi. Dan mungkin nanti ada pendalaman, saya akan jawab di situ kalau ada pertanyaan lebih dalam nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Bapak dan Ibu anggota Badan Anggaran DPR RI, dan Menteri PPN, Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, Deputi Senior, atau yang mewakili, dan Menteri Hukum atau yang mewakili. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat hadir dalam rapat kerja hari ini dalam keadaan sehat. Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR atas dilaksanakannya rapat kerja hari ini membahas RAPBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya sesuai jadwal yang direncanakan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dalam 3 bagian. Pertama, mewujudkan Indonesia berdaulat, maju, adil, dan makmur. Yang kedua, strategi ekonomi dan fiskal fokus mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan. Dan yang ketiga adalah arsitektur APBN 2027 yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan. Saya akan mulai dengan bagian pertama dari paparan ini. Pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang saya hormati, APBN merupakan instrumen konstitusional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. APBN adalah alat perjuangan kita bersama untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan menuju kehidupan yang lebih baik. Melalui APBN, negara selalu hadir dalam kehidupan setiap rakyat Indonesia. Pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI, perkembangan kondisi global dan risiko yang harus kita antisipasi masih ada. Yang pertama, perkembangan kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih sangat dinamis. Konflik Timur Tengah, khususnya eskalasi ketegangan Amerika Serikat Iran, masih bergejolak sehingga terus membayangi fluktuasi harga minyak dunia dan kelancaran rantai pasok global. Fragmentasi perdagangan dan proteksionisme ini menimbulkan dilema kebijakan moneter bank sentral di berbagai negara. Potensi dampak El Nino juga perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global menjadi risiko yang akan terus diwaspadai oleh pemerintah. Kondisi tersebut mendorong lembaga internasional merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global. IMF memproyeksikan pertumbuhan PDB global sebesar 3% pada tahun 2026. Bank Dunia memproyeksikan 2,5% pada tahun 2026 dan OECD memproyeksikan 2,8% untuk tahun 2026. Proyeksi pertumbuhan ekonomi 2026 tersebut lebih rendah dari proyeksi sebelumnya. Perekonomian global diperkirakan akan kembali meningkat pada tahun 2027. Di sisi lain, tekanan harga energi mendorong koreksi proyeksi inflasi global. IMF memproyeksikan inflasi global sebesar 4,7% pada tahun 2026 dan Bank Dunia memproyeksikan 4% pada tahun 2026. Proyeksi inflasi tersebut meningkat jika dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya. Dinamika ekonomi global tersebut perlu terus diwaspadai karena potensi mempengaruhi stabilitas ekonomi dan pasar keuangan domestik termasuk Indonesia. Di tengah gejolak tersebut, fundamental perekonomian Indonesia tetap terjaga dengan baik. Pertumbuhan ekonomi sebesar semester 1 tahun 2026 tercatat 5,45% year on year, sementara inflasi hingga Juli 2026 terkendali pada level 2,88% year on year, atau menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang sempat mencapai 3,34% year on year. Likuiditas perekonomian dan fungsi intermediasi perbankan tetap mendukung aktivitas ekonomi. Ini tercermin dari pertumbuhan M0 sebesar 15,7% year on year pada minggu kedua Agustus 2026 dan penyaluran kredit tumbuh 13,6% year on year. Sementara itu, cadangan devisa tetap terjaga memadai sebesar 145,3 miliar dolar atau setara dengan 5,5 bulan impor.
Aliran modal asing juga meningkat dengan akumulasi inflow mencapai 147,4 triliun rupiah sampai dengan 21 Agustus 2026. Ini didukung oleh inflow pada SBN dan SRBI. Aktivitas sektor real secara umum menunjukkan kinerja yang positif. Indeks keyakinan konsumen menunjukkan optimisme konsumen sejalan dengan penjualan real yang mulai ekspansif lagi. Dari sisi produksi, kinerja manufaktur kembali masuk ke zona ekspansi dengan PMI mencatat 50,2 pada bulan Juli 2026. Didorong pemulihan permintaan domestik sejalan dengan penjualan semen domestik yang tumbuh positif pada Juli tahun 2026. Permintaan domestik juga tercermin dari pertumbuhan penjualan mobil sebesar 33,3% year on year dan sepeda motor tumbuh 8,3% pada bulan Juli tahun 2026. Ini menunjukkan mobilitas masyarakat yang tetap baik dan terjaga. Konsumsi BBM tumbuh positif sebesar 6,5% year on year, mencerminkan peningkatan mobilitas masyarakat dan aktivitas industri. Penjualan listrik juga menunjukkan tren pertumbuhan tinggi secara total, tumbuh sebesar 8,5% secara year on year. Pimpinan dan anggota Banggar DPR RI yang kami hormati, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai arsitektur strategi ekonomi dan fiskal fokus mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan. Strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027 diarahkan dalam rangka memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan dan investasi untuk mendukung berbagai hal berikut. Yang pertama, memperkuat transformasi ekonomi pada aktivitas bernilai tambah tinggi, kemudian memastikan program-program unggulan efektif dan tepat sasaran, dan memperkuat perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja. Juga memperkokoh sinergi pusat dan daerah, serta dukungan investasi untuk mempercepat pemerataan dan memperkuat tata kelola dan penegakan hukum. Sebagai instrumen utama kebijakan fiskal, APBN berperan penting sebagai shock absorber dan countercyclical untuk meredam guncangan ekonomi di tengah ketidakpastian global. APBN didesain sebagai katalis pembangunan, mendorong investasi dan aktivitas perekonomian. APBN juga terus dijaga sehat, kredibel, dan berkelanjutan, serta diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendorong pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih optimal, maka RAPBN 2027 difokuskan untuk mendukung 8 klaster program prioritas nasional atau PKPN dan 1 program pendukung atau enabler yang meliputi 60 program kerja. Ke-8 klaster tersebut adalah kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, dan penurunan kemiskinan. Sementara itu, program pendukung adalah penguatan di bidang pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. RAPBN 2027 diarahkan untuk mencapai perbaikan sasaran dan indikator pembangunan yang semakin baik dan berkualitas. Dari sisi kemiskinan, tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6 hingga 6,5% pada tahun 2027 dari 6,5 sampai 7,5% pada tahun 2026. Ketimpangan juga diarahkan semakin menurun dengan rasio Gini yang membaik ke level 0,362 sampai 0,367 pada tahun 2027, seiring dengan tingkat pengangguran terbuka yang ditargetkan turun ke kisaran 4,30 sampai 4,87% dari tahun sebelumnya sebesar 4,44 sampai 4,96%. Kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat juga terus ditingkatkan dengan indeks modal manusia naik menjadi 0,575.
Perbaikan berbagai indikator ini menegaskan arah kebijakan RAPBN 2027 yang konsisten mendukung pertumbuhan ekonomi lebih tinggi serta kesejahteraan yang lebih cepat dan merata. Pimpinan dan Interupsi, anggota Ketua, sebelum pindah boleh? Silakan. Klarifikasi aja nih Pak Menteri. Dari indikator NTP, NTN-nya memang belum ada ya? Belum disampaikan? NTP dan NTN? Bukan. 0,7, 0,8 ini bukan angka-angka NTP atau NTN yang biasanya. 100 berapa? Biasanya 110. NTP-nya belum keluar itu. Jadi sudah ada nanti kita tambahkan Pak NTP-nya. Ini kan Salah ketik juga ini, salah ketik. ini digabung jadi indeks kesehatan petani. Ya, Bapak maunya kan masing-masing kan. Digabung Ya jadi justru nilai karena tukar petani dan pada nilai- pembahasan, Ketua, Terus. karena dalam pembahasan sebelumnya Pak Menteri, indeks kesejahteraan petani 0,7, 0,8 itu abstrak. Sebelumnya ada yang Bahkan Bappenas sendiri mengaku itu abstrak. ini enggak. Sehingga kita tambahkan kembali NTP dan NTN yang harus disampaikan pada pembahasan ini. Nah, nggak ada ini angkanya. Pak Menteri, saya ingin mengingatkan ketika KEM PPKF pembahasan, MTP angkanya ada, kemudian nilai tukar nilaian angkanya juga ada. Dilengkapi aja nanti Pak Menteri, dipanja. Terima kasih Pak. Di nota keuangan sudah dilampirkan itu, sudah untuk NTP maupun NTN. Berapa Ini Pak? tidak ditulis di sini. Berapa kali? Di nota saya cari-cari juga belum kelihatan itu. Berapa? Nggak ada Pak. Pak Ketua, satu lagi sekalian Pak Ketua. Sambil Pak Menteri mencari. Pak Menteri, biar nanti saja Pak Menteri, itu bisa dipanja, disampaikan. Kita Pak dari Menteri. sini Pak. Jadi nilai tukar petaninya itu 126 sampai 128 untuk tahun Masukin. 2027. Nilai tukar nelayannya adalah 106 sampai 110 tahun 2027. Sekretariat minta tolong dimasukkan karena ini raker ya. Dimasukin dulu. Oh tayangannya, Mas, masukin dulu Mas. Sebentar Pak Dolfi. Iya. Jangan sampai tipe bolak-balik ya. Oke Pak Dolfi, yang kedua apa Pak? Ya, dari tayangan ini pada saat kita rapat di Camp PPKF, ada dua indikator yang belum masuk ini Pak. Satu, tingkat kemiskinan ekstrim. Iya, Apakah betul. sekarang sudah tidak dicapai atau sudah tercapai sehingga tidak menjadi sasaran pemerintah lagi? Nah ini perlu, pada saat kita membahas Camp PPKF itu kita sepakati ada Pak. Ada. Tingkat kemiskinan ekstrim. Ada Pak di Ya maksudnya nota keuangan dituliskan 0, nanti kita tambahkan di sini Pak. Ya, ditambahin tolong ya. Tingkat terus kemiskinan satu ekstrim. lagi Pak yang juga belum masuk. Ya, Penciptaan lapangan kerja baru pada tahun 2027. Penciptaan lapangan kerja baru tahun 2027. Itu juga belum masuk di sini. Ada Pak, nanti kami tambahkan juga. Tapi Ya angka maksudnya yang jangan kami sampai taruh kelupaan Pak. Soalnya Ya. sekarang sering salah ketik ini jadi susah kita. Ya. Ya. Saya bacakan angkanya 2,57 sampai 3,49 juta Juta. orang lapangan Ya. kerja. oke. Terima kasih Pak. Yang pertama kita sepakati bahwa apa yang belum masuk di sini, maka kita bersepakat bahwa di panja nanti itu harus muncul panja A. Sehingga ketika dibahas oleh Komisi 11, nanti itu sudah ada ya. Pak, ini terlalu sering Pak Menteri, antara yang disampaikan oleh Bapak Presiden dengan di buku kadang-kadang ada typo memang. Bapak Presiden menyampaikan 6, di nota yang kami terima 5,9. Memang banyak, MBG 480 padahal sebenarnya 240 lampirannya. Memang banyak tipe-tipe di anukan. Makanya yang seperti ini tolonglah Pak Menteri oleh jajaran di fooding yang benar, di fooding yang pas. Karena Terima kasih, Pak Pak. Menteri nggak dikasih
fooding yang pas. Dan seperti ini kurang enak juga, padahal nota sudah ada gitu loh. Sepakat Pak Menteri ya, nanti langsung dipanja ya. Nanti kami perbaiki dalam masa diskusi ini. Iya. Dan memang diskusi ini memang untuk memperbaiki yang kurang-kurang juga. Terima kasih atas koreksinya Pak. Iya. Saya lanjut Pak. Sudah. Lanjut ya. Kita masuk arsitektur APBN 2027, sehat, kredibel, dan berkelanjutan. Kita masuk ke sana. Pada tahun 2027, pemerintah optimis kinerja perekonomian nasional akan tetap solid dan terjaga seiring dengan terpeliharanya stabilitas makroekonomi dan dukungan kebijakan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 6% yang akan didorong oleh penguatan sinergi kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan sektor keuangan, serta optimalisasi peran dan antara dalam mendorong investasi strategis. Inflasi diproyeksikan terkendali pada kisaran 2,5%, didukung oleh penguatan pengendalian harga pangan dan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat, Pemda, dan Bank Indonesia. Nilai tukar rupiah diproyeksikan berada pada level 17.500 per dolar AS dan rata-rata yield SBN 10 tahun sebesar 6,9% dengan stabilitas yang ditopang oleh penguatan pasar keuangan domestik, peningkatan pasokan devisa, dan terjaganya arus modal. Harga minyak mentah Indonesia ICP diproyeksikan sebesar 75 dolar per barel, sementara lifting minyak bumi ditargetkan mencapai 610.000 barel per hari, dan lifting gas bumi sebesar 654.000 barel setara minyak per hari. APBN akan dijaga prudent dan sustainable dengan berbagai upaya sebagai berikut. Yang pertama, kita terus mengoptimalkan pendapatan negara melalui peningkatan kepatuhan dan tax base, penguatan core tax, optimalisasi SDA, serta insentif fiskal yang terukur untuk mendorong investasi. Jadi di sini Pak Ketua, kita memperbesar tax base. Pemerintah sampai sekarang nggak ada rencana untuk menaikkan tax tarifnya. Utamanya kita akan memperbaiki juga SDM di tax collection kita, sehingga ke depan pegawai-pegawai saya di tax maupun bea cukai akan lebih bersih, sehingga peningkatannya akan lebih optimal. Yang kedua, belanja negara harus semakin berkualitas, lebih produktif, efektif, dan efisien untuk mengakselerasi efektivitas perekonomian. Ketiga, pembiayaan dikelola secara prudent dan inovatif dengan menjaga defisit utang dalam batas aman. Dengan kebijakan tersebut, RAPBN 2027 tetap ekspansif namun terukur dengan defisit 2,4% dari PDB, sehingga APBN mampu mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga kesinambungan fiskal. Pendapatan negara RAPBN 2027 diproyeksikan mencapai 3.426 triliun rupiah atau tumbuh 6,8% dari Outlook 2026 dengan rasio 12,23% terhadap PDB. Target pendapatan negara tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas fiskal secara bertahap dan berkelanjutan. Pendapatan negara ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 2.908 triliun rupiah, penerimaan negara bukan pajak sebesar 517,4 triliun rupiah, dan penerimaan hibah sebesar 0,7 triliun rupiah. Peningkatan pendapatan negara akan ditempuh melalui optimalisasi perpajakan dan penerimaan SDA dengan tetap menjaga keseimbangan antara penerimaan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah akan menjaga kebijakan pendapatan negara tetap adaptif terhadap dinamika ekonomi global, volatilitas harga komoditas, dan perkembangan ekonomi digital. Selanjutnya, penerimaan perpajakan tahun 2027 diproyeksikan sebesar 2.908 triliun rupiah atau tumbuh 10,5% dari Outlook 2026 dengan rasio perpajakan atau tax ratio sebesar 10,38% terhadap PDB. Hal ini sejalan dengan penguatan aktivitas ekonomi dan keberlanjutan reformasi perpajakan.
Penerimaan perpajakan tersebut terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp2.591,4 triliun atau tumbuh 12,1%, dan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp316,6 triliun. Pemerintah akan melanjutkan reformasi perpajakan secara berkelanjutan, termasuk harmonisasi kebijakan perpajakan untuk memperkuat basis dan kapasitas penerimaan negara. Ini jangan diartikan intensifikasi, Pak. Kita hanya akan ekstensifikasi aja, sehingga yang bayar pajak, yang harusnya bayar, yang sudah bayar yang nggak diganggu gitu. Peningkatan kepatuhan menjadi kunci dalam mengoptimalkan penerimaan melalui pemanfaatan teknologi, penguatan sinergi antar lembaga, serta penegakan hukum yang lebih efektif. Ini berlaku untuk pegawai kami juga. Jadi bukan hanya pembayar pajak, tapi juga penagih pajak akan kami pastikan dilakukan dengan baik dan bersih. Belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga RAPBN 2027. Dalam RAPBN 2027, anggaran BP belanja pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan outlook tahun 2026. Kebijakan belanja pemerintah pusat yang akan ditempuh pada tahun 2027 antara lain difokuskan untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027, juga optimalisasi belanja untuk mendukung kebijakan pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas layanan publik dan SDM, serta menjaga daya beli masyarakat. Juga untuk mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian prioritas nasional. Kemudian juga untuk mengakselerasi penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem berbasis DTSN, serta penguatan program graduasi kemiskinan, dan yang terakhir adalah untuk dengan menajamkan akurasi data penerimaan subsidi dan bansos agar lebih tepat sasaran. Anggaran pendidikan terus mengalami peningkatan. Pada RAPBN 2027 direncanakan sebesar Rp820,9 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 13,9% dibandingkan outlook tahun 2026, yang antara lain dipergunakan untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat, antara lain melalui PIP kepada 22,1 juta siswa dan KIP kuliah kepada 1,1 juta mahasiswa. Juga untuk pembangunan sekolah unggul Garuda dan sekolah rakyat, peningkatan kualitas pembelajaran melalui makanan bergizi gratis, percepatan revitalisasi sekolah dan madrasah, peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, pemberian BOS untuk 54,2 juta siswa dan BOP PAUD untuk 6,3 juta peserta didik, serta pemenuhan hak pendidikan dasar secara bertahap, selektif, dan afirmatif. Anggaran Perlinsos merupakan salah satu instrumen penting untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial, menjaga daya beli, dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin dan rentan. Pada RAPBN 2027, anggaran Perlinsos direncanakan sebesar Rp549,9 triliun. Ini meningkat dibandingkan dengan outlook tahun 2026 yang sebesar Rp500 triliun atau tumbuh 10%. Anggaran kesehatan dalam RAPBN tahun anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp244,9 triliun atau tumbuh 1,7% dibandingkan outlook tahun 2026 sebesar Rp240,8 triliun. Kebijakan anggaran kesehatan diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain melalui yang pertama, peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, termasuk program penuntasan tuberkulosis. Yang kedua, penguatan promotif dan preventif bidang kesehatan, diantaranya melalui program cek kesehatan gratis. Yang ketiga, meningkatkan akses pelayanan kesehatan berkualitas, antara lain melalui program revitalisasi atau upgrade rumah sakit, peningkatan efektivitas program JKN,
serta peningkatan dan pemerataan distribusi SDM kesehatan. Yang keempat, untuk peningkatan kualitas kesehatan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dengan asupan gizi yang terjamin. Bidang ketahanan pangan pada RAPBN tahun anggaran 2027 dialokasikan anggaran sebesar 195,3 triliun rupiah, meningkat dibandingkan outlook tahun 2026 sebesar 190,9 triliun rupiah. Anggaran tersebut diarahkan pada beberapa kebijakan utama. Pertama, meningkatkan produktivitas pangan, antara lain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Yang kedua, menjaga stabilitas dan pasokan harga pangan sehingga ketersediaan pangan dan keterjangkauan harga tetap terjaga. Izin Ketua, izin Ketua. Pak Menteri, mohon mengklarifikasi. Karena di sini ada dua program yang masuk di dalam kebijakan bidang pendidikan dan masuk juga di bidang perlindungan sosial. PIP KIP itu masuknya di anggaran pendidikan. Tapi di sini juga ada di Perlinsos. Kalau seperti ini kan menjadi double. Kalau PKH memang masuknya Perlinsos. Tapi kalau PIP KIP itu jelas anggaran bidang pendidikan. Jadi tidak mungkin itu dua-duanya berada di double begitu. Salah ketik lagi. Itu memang itu tampilannya beririsan Bu emang, tapi nanti hanya satu anggarannya nggak akan double. Enggak, yang dimaksud adalah yang satu itu clear bagian dari mandatori anggaran pendidikan, tapi Perlinsos itu tidak bisa dimasukkan anggaran pendidikan lagi. Dia tetap di mandatorinya. Itu kira-kira. Nanti kita koreksi seperti itu. Ya, harus dipertegas Pak. Artinya PIP dan KIP itu bukan Perlinsos. Iya, clear, Ya, bukan clear, Perlinsos. ya. Itu Terima kasih mandatori koreksinya Bu, pendidikan. nanti kan kita keluarkan dari situ. Jangan sampai kesannya ada Oke. optimalisasi yang sebelah. Kita koreksi Bu. Nanti untuk presentasinya nggak Oke. akan kita klaim sebagai Perlinsos ya. Perlinsos itu bahkan ada yang pendidikan, ada yang kesehatan. Ya biar ya. Jadi bingung nanti. Jadi kalau gitu yang ada anggarannya yang anggaran ada persirisan kita pisahkan ke yang utamanya Bu. Jadi nggak akan kita klaim di Perlinsos ya. Termasuk di kesehatan juga nanti. Ya gitu ya, betul ya. Enggak, bukan catatan, itu dianggap tidak ada. Dianggap tidak ada. Dianggap tidak ada yang Perlinsos. Yang PIP, KIP kuliah itu keluar dari sana. Ya, clear kalau itu. Terus Pak Menteri? Siapa? Nanti kami koreksi Bu. Terima kasih atas masukannya. Bidang ketahanan pangan pada RAPBN tahun anggaran 2027 dialokasikan anggaran sebesar udah saya baca ya tadi ya. Sudah, next ya. Berikutnya transfer ke daerah. Transfer ke daerah pada tahun 2027 direncanakan sebesar 735 triliun rupiah, meningkat 5,5% dari outlook 2026 sebesar 696,9 triliun rupiah. Transfer ke daerah tahun anggaran 2027 diarahkan untuk mendukung pemenuhan belanja pokok daerah dan pemerataan pelayanan publik. Adapun kebijakan TKD pada tahun 2027 adalah diprioritaskan untuk mendukung belanja pokok daerah, antara lain belanja pegawai, operasional pemerintah, dan pelayanan dasar publik. Juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah, memperkuat kapasitas fiskal daerah, dan mempercepat pemerataan layanan daerah. Dan sinergi fiskal pusat dan daerah akan kami perkuat terus ke depan. TKD juga diarahkan untuk mendukung daya saing daerah, belanja berkualitas, pembiayaan kreatif, dan penguatan local taxing. Pada RAPBN anggaran tahun 2027, defisit direncanakan sebesar 2,40% terhadap PDB atau sekitar 671,2 triliun rupiah,
lebih rendah dibandingkan dengan Outlook 2026. Perbaikan tersebut juga tercermin dari keseimbangan primer yang membaik. Hal ini menggambarkan penguatan kualitas fiskal dan perbaikan kapasitas APBN dalam membiayai belanja negara. Secara dengan itu, kebijakan pembiayaan tahun 2027 tetap diarahkan secara prudent, terukur, dan inovatif guna mendukung program prioritas nasional dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Pembiayaan investasi RAPBN tahun anggaran 2027 meningkat dibandingkan Outlook tahun 2026 menjadi 203,9 triliun rupiah. Ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperkuat investasi yang lebih produktif dan tepat sasaran. Alokasi tersebut diarahkan untuk mendukung BUMN dan BLU, pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pembangunan infrastruktur strategis, dan penguatan dana abadi pendidikan. Postur RAPBN 2027 diarahkan dan berfokus pada 8 program kerja prioritas nasional dengan strategi fiskal yang kolaboratif, terarah, dan terukur, dengan defisit anggaran diproyeksikan mencapai 2,4% dari PDB. Pendapatan negara diperkirakan mencapai 3.426 triliun rupiah atau tumbuh 6,8% year on year dari Outlook 2026. Peningkatan tersebut utamanya melalui peningkatan tax compliance dan tax base. Tax compliance termasuk petugas kami penanti. Belanja negara ditargetkan sebesar 4.097,2 triliun rupiah atau tumbuh 3,9% dari Outlook 2026 yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 3.362,2 triliun rupiah dan transfer ke daerah sebesar 735 triliun rupiah. Berdasarkan pendapatan belanja tersebut, defisit anggaran sebesar 671,2 triliun rupiah atau 2,4% dari PDB dengan rasio utang yang terukur dan terkendali serta terus dijaga dalam batas yang aman. Pimpinan dan anggota Badan Anggaran yang saya hormati, dari pemaparan dan penjelasan tadi dapat kami sampaikan kesimpulan RAPBN 2027 sebagai berikut. Perekonomian dunia tahun 2027 diperkirakan masih akan dihadapkan pada dinamika yang kompleks dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan akan menunjukkan perbaikan, namun tetap menghadapi berbagai risiko yang dapat menekan kinerja ekonomi global. Perekonomian Indonesia tetap resilient dan menunjukkan ketahanan yang solid. Pada semester 1 tahun 2026 tumbuh sebesar 5,45%, didukung konsumsi domestik, meningkatnya investasi, dan dukungan kebijakan pemerintah. Strategi kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. RAPBN 2027 diarahkan untuk mendukung tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat melalui strategi ekonomi dan fiskal yang difokuskan pada 8 klaster program kerja prioritas nasional. RAPBN 2027 akan terus dijaga sehat, kredibel, berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan negara, peningkatan belanja yang semakin berkualitas dan efisien, serta pembiayaan anggaran yang inovatif dan prudent. Demikian kami sampaikan rancangan APBN tahun anggaran 2027. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Menteri PPN Kepala Bappenas kami persilakan 15 menit. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sangat saya hormati Bapak Ibu pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI, Bapak Menteri Keuangan beserta jajarannya, Ibu Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia beserta jajaran, Bapak Menteri Hukum yang wakili beserta jajaran, serta para hadirin yang saya muliakan. Pada kesempatan ini izinkan di siang dan sore hari ini kami menyampaikan mengenai rencana kerja pemerintah tahun 2027 sebagai bagian dari pembahasan RUU APBN tahun 2027.
bagi pemerintah RKP 2027 bukan sekedar dokumen tahunan atau daftar belanja, tapi lebih ke arah peta kerja untuk menerjemahkan mandat Presiden menjadi kerja pembangunan yang hasilnya bisa benar-benar dirasakan oleh sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, dapat kami sampaikan bahwa proses penyusunan RKP 2027 saat ini telah melalui berbagai tahapan yang juga melalui berbagai pembahasan, dan dengan demikian kami berharap hal ini bisa menjadi bagian dari rencana kerja pemerintah tahun 2027. Dengan tetap berlandaskan pada Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 45, dan khususnya pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, RKP 2027 disusun dengan 3 lampiran utama yang berfungsi sebagai strategi, sebagai landasan utama dalam penyusunan RAPBN 2027, sehingga memastikan terciptanya kesinambungan antara prioritas pembangunan dan dukungan fiskal sebagaimana sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan. Kelengkapan dokumen ini sudah kami siapkan dan kami mencoba untuk membahas secara ringkas dalam uraian yang saya sampaikan pada saat ini. Ibu dan Pak sekalian, mengapa kita perlu mempercepat pertumbuhan kita? Indonesia sudah terlalu lama di dalam ekonomi pendapatan menengah. Sejak tahun 1993, menurut catatan kami, Indonesia memang sudah keluar dari kategori pendapatan rendah, namun tetap belum bisa melompat menjadi negara berpenghasilan tinggi, di mana krisis tahun 1908 ditambah krisis pandemi COVID-19 juga menunjukkan bahwa meskipun fondasi ekonomi kita kuat, namun kita tetap harus waspada terhadap berbagai guncangan ekonomi yang terjadi selama ini. Karena itu pula, pertumbuhan ekonomi tinggi tetap kita butuhkan. Tadi dari Bapak Pimpinan mengingatkan supaya kita juga selalu menjaga batas atas pertumbuhan ekonomi tinggi. Pertumbuhan ekonomi tinggi diperlukan untuk memperbesar kapasitas produksi nasional. Pertumbuhan ekonomi tinggi diperlukan untuk memperluas kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi tinggi juga dibutuhkan agar daya saing industri kita terus meningkat. Dan serta pada akhirnya, pendapatan per kapita hanya bisa diukur dan bisa dilalui kalau kita bisa mendapatkan pertumbuhan ekonomi tinggi. Dan namun demikian, pertumbuhan ekonomi tinggi tetap harus dilakukan juga memenuhi pemerataan ekonomi yang semakin luas dan turunnya kesenjangan ekonomi. Ibu dan Pak sekalian, dengan dukungan Bapak Ibu, semua RKP 2027 kita tempatkan sebagai momentum untuk membangun trajektori pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, hingga kita mencapai batas tahun 2029 sesuai yang ditetapkan Astacita. Target tersebut harus kita capai dengan optimisme, namun tetap harus realistis. Melalui penguatan produktivitas, melalui peningkatan investasi, melalui percepatan industrialisasi untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas. Selanjutnya, lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi juga diarahkan agar tidak hanya tinggi saja, tetapi juga lagi-lagi harus berkualitas. Pertumbuhan ekonomi tinggi juga harus inklusif, dan pertumbuhan ekonomi tinggi juga harus berkelanjutan dengan arah mencapai sasaran pembangunan, yaitu penurunan jumlah orang miskin, terutama kemiskinan ekstrim yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan, rasio Gini yang juga harus terus turun, dan tingkat pengangguran terbuka juga harus makin turun. Dan dengan demikian, kalau itu terjadi, maka peningkatan indeks modal manusia juga akan membaik, dan termasuk juga kesejahteraan petani, kesejahteraan nelayan, dan kesejahteraan orang-orang yang pada saat ini pada kondisi yang di level bawah. Ibu dan Pak sekalian, oleh karena itu pertumbuhan ekonomi 2027 dalam RKP ditargetkan sebesar 6% dengan dorongan kebijakan utama diantaranya pengembangan industri strategi, peningkatan produktivitas dan produksi pangan utama, mendorong produktivitas 10 juta penduduk yang berusaha dan bekerja melalui Prokesra, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan bahwa
optimalisasi aset BUMN dan pengembangan kawasan industri, serta pengembangan kawasan-kawasan ekonomi khusus lainnya. Bapak Ibu anggota Dewan yang saya hormati, pertumbuhan ekonomi nasional tidak hanya kuat secara agregat, tetapi juga harus merata antar wilayah dan inklusif. Karena kami mengamati juga ternyata ada daerah-daerah tertentu yang pertumbuhan ekonominya sangat tinggi, namun juga kesenjangannya juga relatif tinggi. Ini merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang harus kita atasi bersama. Artinya, wilayah dengan pertumbuhan tinggi tetap harus dikawal agar manfaatnya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok-kelompok tertentu saja. Dan sesuai dengan arahan Bapak Presiden, di tahun 2027, PKPN yang terdiri dari 60 program yang tersebar dalam 8 klaster yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan. 8 klaster itu mencakup klaster pangan, klaster energi dan air, klaster pendidikan, klaster kesehatan, klaster hilirisasi, klaster infrastruktur, klaster ekonomi kerakyatan, dan klaster desa, serta yang paling penting salah satunya adalah penurunan jumlah orang miskin. PKPN yang menjadi program dan kegiatan yang paling prioritas pada tahun 2027 ini intinya adalah pertumbuhan tinggi akan dicapai dari program-program prioritas melalui program-program yang punya multiplier effect di bidang pembangunan, khususnya pembangunan yang mengarah kepada pemerataan. Ibu dan Bapak sekalian, RAPBN 2027 disusun dengan peran sebagai shock absorber sekaligus counter-cyclical untuk meredam guncangan ekonomi di tengah badai ketidakpastian global yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan. Berdasarkan arah kebijakan fiskal dan target sasaran pembangunan nasional tersebut, defisit anggaran dalam postur RAPBN tahun 2027 sebesar 601,2 triliun atau sekitar 2,4% terhadap PDB dengan rasio utang yang terukur dan terkendali dan dijaga dalam batas aman. Pendapatan negara pada RAPBN 2027 sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan. Namun demikian kami menyampaikan beberapa hal khususnya di fokus pada RAPBN tahun 2027 antara lain menyempurnakan kebijakan perpajakan serta mengoptimalkan PNBP sebagai salah satu sumber pendanaan dan difokuskan pada peningkatan kualitas belanja di mana kita berharap ada spending yang lebih baik, memperkuat harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pemerataan bangunan serta memperkuat fiskal daerah. Dan yang terakhir adalah mendukung pembangunan dengan tetap menjaga kesinambungan dan stabilitas fiskal pasar keuangan. Selanjutnya, pengendalian dan evaluasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari siklus perencanaan bangunan. Dan arah pengendalian dan evaluasi ke depan akan difokuskan untuk memastikan pencapaian trisula pembangunan. Pada sisi pengendalian, fokus kita diarahkan pada PKPN dan proyek strategis nasional sebagai program yang menjadi motor penggerak utama pembangunan nasional. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan bahwa Pak Menteri. Ya. Tadi ketika Bapak menyampaikan postur, keseimbangan primernya berapa? Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan. Enggak, Bapak ada juga itu. Berapa? Sebentar. Enggak kelihatan, Pak. Ya. 20,9. Daripada saya salah. Sama? Hah? Ya, saya sudah 20. Ya udah. Terus Pak. Kita samakan saja dengan Menteri Keuangan supaya saya tidak mengulang. Izinkan saya mengulangi. Selanjutnya, pengendalian dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus perencanaan bangunan, di mana arah pengendalian dan evaluasi ke depan akan difokuskan untuk memastikan pencapaian trisula pembangunan. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan bahwa secara umum, muatan substansi rencana kerja pemerintah 2027 telah selaras dan difungsikan untuk menerjemahkan prioritas pembangunan ke dalam RAPBN seperti yang disampaikan berulang kali oleh Bapak Menteri Keuangan, pertumbuhan yang lebih tinggi dan kesejahteraan yang lebih cepat. Sinergi perencanaan dan penganggaran inilah yang akan mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi yang secara fundamental kuat, secara fundamental juga berkeadilan. Tujuannya adalah penurunan jumlah orang miskin dan peningkatan kualitas SDM sehingga asta-cita bukan sekedar cita-cita, melainkan target yang terukur dan dapat kita capai bersama.
Demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Pak Dolfi ada? Silakan. Ke halaman 4 Pak Menteri. Sasaran dan indikator pembangunan. Hanya perlu klarifikasi aja nih Pak Menteri. Iya, ya Pak. Tema fiskal kita tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih Lebih cepat. cepat. Ya. Yang mana ini cepatnya ini Pak? Yang halaman 4 ini. Coba. Ya kan kita sekarang kemiskinan ekstrim masih 0,5. Kita arahkan untuk 0%. Itu Nggak berarti cepat. JNI per kapita nggak cepat. kenapa? JNI per kapitanya tidak cepat naiknya Pak. Ya, Kemudian apalagi tingkat kemiskinan tidak cepat turunnya. ya itulah. Kemiskinan ekstrim tidak cepat. Makanya Rasio gini tidak cepat. Iya. ya Pak. Ya, Pak. Tingkat pengangguran terbuka tidak cepat Ya, ya. berkurangnya. Indeks modal manusia tidak cepat naiknya. Nilai tukar petani tidak cepat naiknya. Nilai tukar nelayan tidak cepat naiknya. Proporsi penciptaan lapangan kerja formal juga tidak cepat. Penciptaan lapangan kerja baru juga tidak cepat. Jadi yang dimaksud sejahtera lebih cepatnya itu yang mana Pak? Ya, pertama-tama soal kemiskinan ekstrim. Udah. Pak Dolfi sudah. Boleh Pak? Ya, Oke, baik. boleh Pak. Izinkan saya menjawab soal kemiskinan ekstrim. Yang tadinya masih ada kita harapkan 0%. Tapi kemiskinan ekstrim itu Pak, Iya, udah ditargetkan dari sejak 2024 0%. Iya Pak. Dari 2024 0%, 2025 menjadi 0,83 yang Ya. dicapai. Sekarang masuk 2025 ke 2026 sama juga di 0,83. Nah, target Bapak di 2027 tingkat 0%. kemiskinan ekstrim 0. Iya Pak. Terus Pak, silakan Pak. Ya, ini memang soal lebih cepat itu memang angka apa maksud saya lebih cepat itu dalam arti Pimpinan bisa bicara sebelah kanan, pimpinan. Menanggapi apa yang ditanyakan oleh Pak Dolfi. Sebentar Pak, Boleh. kalau menanggapi Pak Dolfi tidak boleh. Karena Pak Dolfi nanyanya ke Menteri. Ini bukan antara anggota DPR sesama anggota. Tapi pimpinan mungkin Lebih baik menterinya saja yang menjelaskan. perlu meluruskan juga bahwa kata cepat tidak bisa kita lihat secara berdiri sendiri. Ya, sebentar Kan Pak. gitu. Kalau setiap anggota saling sambit, padahal ini kita rapat kerja, kapan selesai ya? Santai aja Pak. Pasti selesai kok. Santai aja. Sekarang Pak Menteri yang jawab. Silakan. makasih Bapak pimpinan. Jadi soal cepat lambat itu kan kata-kata. Kalau ditransformasikan dalam bentuk angka, itu kan kita sepakat tadi pertumbuhan ekonomi itu dibatasin hanya tidak sampai sekian persen kan, nggak sampai 2% atau 1%, bahkan kita pertumbuhan ekonomi pun lambat. Tapi coba kita lihat pekerjaan penciptaan lapangan kerja baru dari minus menjadi 2,57 sampai 3,49%. Nah tentu saja ini ukuran-ukuran seperti ini juga mohon nanti kita diskusikan kalau boleh waktu kita di Komisi 11 Pak. Kalau boleh. Nah kemudian soal cepat atau lambat kan gimana ya? Pertumbuhan ekonomi dari Enggak, Pak Menteri, sebenarnya kan ada, saya tadi menyampaikan perbandingan 2024, Ya. 2025, 2026. Yang ingin sebenarnya secara umum, ketika kita tumbuh 6%, ya, tingkat kesejahteraan yang mau dicapai kita itu sebanding tidak dengan Ya, tingkat betul. pertumbuhan tadi. Itu saja Pak. ya Pak. Misalnya gini Pak, boleh? Iya. Saya Boleh, penjelasan. silakan.
Misalnya begini ya Pak. Bapak cantumkan di sini GNI per kapita Ya. 89,65 tahun 2026 juta ini kan. Ya. 2027 batas bawahnya itu 98,54. Ya. Kalau kita rata-ratakan Pak, Ya. 2026 itu 7,5 juta Ya. per orang per bulan. Ya. Kemudian 2027 jadi 8,2 juta Ya. per orang per bulan. Ya. Cepat atau lambat relatif. Ya. Tapi kalau kita lihat rata-rata penghasilan buruh, Ya. itu 3 juta Pak, Betul. 3,5 juta. Jadi sebenarnya siapa yang menikmati pertumbuhan yang tinggi ini? Kalau kemudian rata-rata penghasilan buruh masih 3,5 juta. Rata-rata nasionalnya 8,2 juta. Kan senjang sekali. Nah oleh karena itu, Gini rasio ini Pak, Ya. ini harus dikoreksi juga. Untuk memastikan bahwa Ya. Gini rasio itu tadi kesenjangannya nggak tinggi. Iya. Misalnya sekarang Gini rasio sekarang aja 2026 sudah 0,368. Masa Bapak tetapkan di situ 0,367? Ya. Harusnya kan Baik Pak. iya. Ya, itu artinya kita koreksi aja Pak. itu Iya, artinya maksudnya cepatnya ada di koreksi. mana? Ya, kan pengantar kami tadi itu Pak sebenarnya. Begitu Terlalu juga sempit. tingkat pengangguran Pergeseran. terbukanya Pak, batas Ya, ya. itu dikoreksi Pak, dikoreksi Kalau- supaya kecepatnya tadi terasa Pak. Cepatnya itu terasa. Bapak pimpinan, Iya, ini kesalahan fatal saya koreksi. oke. Ya. Pak Kamrut, udah diakui oleh Pak Menteri. Ada kesalahan fatal. Yang mana yang diakui? Coba diulangi dulu. Ya kan rasio gini terlalu tipis. Tipis banget gini rasionya. 0,0001. Iya. Oke Pak Menteri, sudah cukup. Pak Ketua, izin mengklarifikasi kembali halaman 11, paparan 11. dari Bappenas. Terkait dengan rincian anggaran pendidikan pada belanja negara. Halaman 11. Ini paparannya Pak Menteri. Bappenas. Iya, saya mau menyampaikan begini Pak. Bapak menyampaikan di dalam paparan yang saya terima. Tadi Bapak enggak menjelaskan, tetapi saya butuh klarifikasi. Bahwa capaian sektor pendidikan itu ada 71.744 sekolah menerima bantuan revitalisasi pada tahun 2026. Saya mau menegaskan Bapak. Anggaran yang di Dikdasmen itu 14 triliun untuk 11.000 sekolah. Dan kita pernah bertanya, memang semua tidak ada di Dikdasmen. Tidak semua ada di Dikdasmen. Kami menanyakan, apakah Dikdasmen mempunyai data yang 60.000 itu mana saja? Berbulan-bulan kami tanya, tidak pernah ada jawaban dan dikatakan tidak tahu. Menurut saya ini problem. Dan apakah benar? Ini perlu diklarifikasi juga. 71.000 ini benar atau tidak? Kita tidak menginginkan angka besar tapi kita tidak tahu faktanya. Ya, dokumen nanti akan kita serahkan. Yang secara rinci menunjukkan bahwa di Dikdasmen hanya ada 11.000 sekolah untuk anggaran 14 triliun. Nah, yang di sini 71 triliun, 71 sekolah, 71.000. Kami paham bahwa itu memang tidak semuanya di Dikdasmen. Ada yang berupa bantuan presiden, tetapi tidak sebanyak itu. Nah, ini yang saya kira harus diklarifikasi. Terima kasih. Ini data dari Dikdasmen berapa? 11.000. Pak Menteri tadi di paparan 744. ada lebih 60.000. 60 Belum nya. belum yang kita hitung bantuan presiden langsung. Ya. Oke. Ya. Pak Menteri kira-kira 71.000 datanya valid Pak. Valid Pak, itu anggaran sudah ditambahkan menjadi 71.000 sampai akhir tahun nanti. Mungkin anggaran yang waktu diskusi dengan Ibu yang belum ditambah mungkin Bu. Jadi kalau Ibu mau data, kami punya datanya nanti Pak Dirjen Anggaran bisa memberikan data sekolah yang mana aja. Kalau Oke. Ibu, Ada dua hal. Yang pertama nanti minta tolong Komisi 10 rapat dengan Menteri Dikdasmen memastikan
angka yang dari Bappenas kali ini. Cocok apa tidak? Kalau memang tidak cocok, nanti di panja kita bahas lebih dalam. Toh Pak Dirjen Anggaran juga siap menyampaikan datanya. Sudah itu aja. Titik temunya nanti. Hah? Nah, tanyakan di forum rapat resmi Komisi 10. Menterinya nggak jawab. Tidak bisa menjawab. Bikinkan laporan rapat Dan kerja. tahunya hanya yang Hasil 11.000. rapat kerja 14 sampaikan ke triliun. Badan Anggaran. Baik. Nanti Badan Anggaran punya data ketemu dengan Menteri Keuangan dan Bappenas. Clear? Ya? Oke. Izin ketua, Monggo. di belakang ketua, Dari? belakang ke kiri, belakang kiri ketua. Oh, mari silakan. Terima kasih ketua dan anggota Banggar, ketua Bapak Menteri semuanya. Seizin Kapoksi, saya mau nanyakan sedikit terkait TKD ketua. TKD kita hanya naik 38 T. Kalau dibagi 514 kabupaten kota, itu hanya 7,4 miliar ke kabupaten kota. Yang dulu saya sampaikan di rapat kita sebelumnya, kemantapan jalan daerah hanya 55% nasional. Target RPJMN itu 65%, kita masih di bawah 10%. Jadi jalan di kabupaten kota yang ribuan kilo itu harus dirawat setiap tahun. Kalau dengan TKD yang seperti ini, DAK maksud saya apa gimana? TKD ya ini ya? hmm? DAK apa TKD yang dibahas? TKD itu, maksudnya tambahan TKD-nya. Iya, TKD itu komponennya ada DAU, ada Ya. DBH, ada Ya, lengkap. dalam- Yang mana spesifiknya? Yang diangkat Ya, di AK. Terima kasih Ketua, itu saja. Bagaimana menjelaskan bahwa kita bisa merawat jalan infrastruktur jalan kita di kabupaten kota se-Indonesia ini. Terima kasih. Baik, nanti itu akan dijawab oleh Dirjen Anggaran di Panja Belanja Daerah dengan Pak Frans mana? Oke, Pak Frans. Disiapkan Pak Frans ya. Bapak Ibu sekalian, kita cukup. Sekarang kita berpindah ke Dewan Gubernur Senior Bank Indonesia. Apa itu tulisan deputi? Nggak ada itu. belum dilantik. Bu Ida, silakan. Bu Ida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI, Bapak Purbaya, Menteri Keuangan RI dan jajaran, Bapak Rahmat, Menteri PPN, Kepala Bappenas dan jajaran, Bapak Dirjen Perundangan dan jajaran, hadirin sekalian yang kami hormati. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, kami mewakili Ibu PGS. Dalam kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan pandangan Bank Indonesia mengenai kondisi perekonomian terkini dan prospek ke depan serta respons bauran kebijakan Bank Indonesia yang ditempuh untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan dari dampak rambatan global. Kami akan memfokuskan secara ringkas pemaparan kami pada 3 aspek, yaitu pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, dan inflasi. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah ketidakpastian perekonomian global. Sebagai latar belakang, secara ringkas, prospek perekonomian global mendukung yang disampaikan Pak Menteri di slide berikutnya, masih banyak diwarnai oleh resiko yang tetap tinggi, terutama dari geopolitik perang Timur Tengah, yang kemudian memperburuk gangguan produksi, distribusi, dan rantai pasok perdagangan antar negara. Dengan perkembangan tersebut, maka prospek perekonomian di 2027 kami perkirakan membaik sedikit menjadi 3,3% dengan harapan menurunnya tensi geopolitik Timur Tengah. Inflasi global diperkirakan berlanjut sehingga mendorong kebijakan moneter global lebih ketat. Suku bunga kebijakan moneter Amerika Serikat Fed Fund Rate saat ini dipertahankan pada level 3,5 sampai 3,75% dan terdapat kemungkinan akan naik pada triwulan 4 2026 dan serta bertahan di 2027. Imbal hasil US Treasury juga masih tinggi, termasuk kemudian juga indeks dolar Amerika Serikat terhadap berbagai macam mata uang.
Bapak Ibu sekalian, untuk pertumbuhan ekonomi global, ekonomi Indonesia tetap terjaga baik dan perlu terus didorong untuk memperkuat momentum pertumbuhan. Perkembangan terkini pada triwulan 3 2026, terutama untuk indeks ekspektasi penghasilan dan juga Purchasing Manufacture Index PMI yang sempat menurun, sekarang sudah kembali lagi terutama untuk pesanan ekspor baru. Bauran kebijakan Bank Indonesia bersinergi erat dengan kebijakan pemerintah akan terus diarahkan untuk memperkuat stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Bauran kebijakan Bank Indonesia dimaksud juga ditempuh melalui pelonggaran likuiditas moneter, kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong kredit, pembiayaan dan perbankan bagi dunia usaha, serta digitalisasi sistem pembayaran untuk akselerasi ekonomi keuangan digital, khususnya sektor UMKM dan retail. Di slide selanjutnya, kebijakan tersebut juga dilengkapi dengan kebijakan insentif untuk menarik aliran modal. Tetapi yang menjadi catatan di sini Bapak Ibu sekalian adalah neraca perdagangan kita yang sudah menunjukkan angka defisit di 2 bulan terakhir. Meskipun kecukupan cadangan devisa tercatat sebesar 145,3 miliar dan kemudian juga seperti disampaikan oleh Ketua nilai tukar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.